Nah, mari kita bersama-sama sahabat doa melihat ya bahwa di dalam kita berjalan bersama-sama dan perjalanan rohani kita, ya, kita sampai pada bagian ya di kemarin yang dimana kita tahu kata buah, ya, di dalam Alkitab, ya, yang Tuhan nyatakan kepada kita, hendaklah engkau berbuah, ya. Buah itu dalam bahasa yang kita kenal kehidupan kita tahu itu sukses, ya. Sebuah pohon yang kita tanam, pohon yang kita beli, ya, kita tanam di rumah, apakah jeruk, apakah pohon buah apa, waktu menghasilkan buah kita senang. Tetangga belajar dari kita, tanya, kamu bisa tanam pohon ini sampai berbuah bagus begini, gimana caranya? Berarti orang itu mau belajar dari suksesnya kita. Nah, saudara, sahabat doa harus tahu bahwa Tuhan ingin saudara berbuah. Tuhan ingin saudara sukses. Dalam bisnis kita, dalam keluarga kita, dalam persahabatan kita. Maka kalau saudara lihat, di dalam seluruh kehidupan keluarga kita, Tuhan sudah memberikan bagaimana suami mengasihi istri, tunduk. Bagaimana anak-anak, di dalam hukum Taurat sudah dinyatakan, hormatilah orang tuamu. Tuhan ingin kita berbuah, kita sukses dalam persahabatan kita. Sehingga Tuhan berkata, ampunilah satu dan yang lain. Jangan mencari kepentingan sendiri, dahulukan kepentingan satu dan lain. Tuhan ingin saudara punya hubungan yang sukses, yang berhasil, yang berbuah dengan Tuhan. Dan hubungan yang berhasil, yang sukses dengan Tuhan adalah kehidupan yang bergaul dengan Tuhan. Hidup menyukakan hati Tuhan. Bahkan ketika Tuhan menyatakan di Taman Eden, pada waktu kamu memakan buah ini kamu mati, Adam dan Hawa terputus hubungannya dengan Tuhan. Tidak memiliki koneksi dengan Tuhan, tidak memiliki hubungan dengan Tuhan. Tapi apa yang terjadi? Henok yang bergaul dengan Tuhan bahkan diangkat dan tidak mengalami kematian. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, Tuhan ingin saudara mengalami kesehatan yang baik. Karena itu Tuhan berkata, tubuhmu adalah baik kudus, Roh Kudus. Nah, kalau tubuh kita ini adalah baik Roh Kudus, maka ketika tubuh kita ini, di mana roh dengan tubuh jasmani ini masih di dalam kehidupan ini, roh Tuhan itu berdiam dalam tubuh kita. Kalau kita sudah dipanggil Tuhan, roh dan tubuh kita berpisah, bahasa lain kita sudah meninggal. Iya, roh kita kembali kepada Tuhan. Tapi saudara tahu, kemah tubuh ini adalah media, tempat di mana Roh Kudus bertahta. Jadi Tuhan ingin kita menjaga kesehatan kita, supaya kita bisa menjadi alat di mana Roh Kudus berkarya. Jadi Tuhan ingin kita menjaganya kesehatan kita. Dalam bisnis kita, saudara, Tuhan ingin kita berbuah sukses dalam usaha kita, dalam usaha online, dalam bisnis kita, dalam pekerjaan kita. Karena itu Tuhan mengajarkan hukum menabur dan menuai. Karena itu Tuhan mengajarkan hukum, bagaimana Tuhan berkata, cari dahulu kerajaan Allah, yang lain ditambahkan kepadamu. Karena itu Tuhan ingin kita berbuah sukses dalam usaha, dalam bisnis, dalam kehidupan kita, dalam ekonomi kita. Tuhan berkata, jangan engkau meninggalkan orang-orang yang Tuhan telah menyatakan dirinya dalam setiap kejadian tersebut. Tuhan berkata, aku lapar engkau beri makan, aku di penjara engkau besuk, aku tidak punya pakaian engkau memberikan. Kalau engkau lihat saudaramu susah, jangan tinggalkan dia dan keadaan seperti itu. Tuhan mengajarkan hukum menabur. Nah, saudara, inilah kasih Tuhan yang sedemikian besar sampai Tuhan menuntun kita dengan janji-janji, dengan hukum-hukum, cara-cara. Semua cara itu kalau saya lihat ujungnya adalah supaya kita berbuah. Nah,
Kemarin kita sampai bagian ini dalam mendengarkan firman Tuhan. Nah, sekarang mari kita lihat. Apa cara terbaik dan tercepat untuk berbuah? Saya mikir ya, apa cara terbaiknya? Dipupuk? Disiramin terus? Oh iya, itu perawatan. Tapi dalam hidup, maksud daripada yang dipakai pohon ini untuk berbicara, melambangkan, menggambarkan pohon kehidupan kita. Apa cara terbaik, tercepat untuk berbuah? Membagikan kepada orang lain apa yang Tuhan katakan kepada Anda. Membagikan kepada orang lain apa yang Tuhan berikan dalam hidup Anda. Firman Tuhan, saudara bagikan. Pujian, saudara bagikan. Ketika terima pujian, bagikan ke orang. Ketika terima firman Tuhan, bagikan kepada orang. Ketika terima berkat Tuhan, bagikan. Ingat, berkat itu bukan hanya materi. Ketika saya katakan berkat, jangan pikir hanya materi. Bukan uang, enggak. Ketika Tuhan berikan sesuatu dalam hidup Anda, berikan. Saudara bisa berdoa bagi yang ulang tahun. Saudara bisa ucapkan ulang tahun kepada ulang tahun yang sahabat doa. Saudara bisa memberikan puji-pujian kasih yang memerdekakan. Saudara bagikan ke orang. Saudara membagikan kepada orang. Orang itu sekian lama alumni. Satu alumni SD bahkan. Masa kecil dulu. Sekarang umur kita udah 60-70. Kita bagikan kepada dia. Bukannya sharing di grup. Bagikan ke pribadi. Dia tahu. Kita mengingat dia. Wah, teman saya masih ingat saya. Dia bisa kirimin pujian ini untuk saya. Saudara, hidup kita sudah memberikan buah. Kita sudah jadi berkat. Kita terima pujian. Kemarin saya sampaikan. Ya, kita terima gambar-gambar khotbah yang ada. Kita taruh di status WA. Bahkan sampai ada teman kita bertanya, hari ini mana gambarnya? Di status WA-mu saya belum lihat. Kita sudah menjadi berkat bagi orang lain. Kita sudah membagikan berkat bagi orang lain. Sahabat doa yang terkasih dalam Tuhan. Lukas pasal 8 ayat 15. Yang kita sudah tahu bahwa hati yang subur digambarkan tanah yang subur menggambarkan hati yang subur menerima firman Tuhan. Perumpamaan Yesus tentang 4 kondisi tanah. Dan kita semua Tuhan rindukan menjadi tanah yang subur. Tanah yang subur adalah hati yang jujur, hati yang baik, hati yang siap untuk taat. Mereka yang mendengar firman Tuhan dan berpegang teguh pada firman Tuhan. Dan terus menyebarkan firman Tuhan kepada orang lain yang juga segera percaya. Ternyata Lukas pasal 8 ayat 15 memiliki sebuah terjemahan yang mengatakan orang yang hatinya ketika diberikan benih dan benih itu bertumbuh adalah mereka yang mendengar firman Tuhan. Lalu dia berpegang teguh pada firman. Dia yakin firman Tuhan. Dia rasakan kebaikan firman Tuhan. Lalu dia pingin orang lain merasakan juga. Dia bagikan juga. Dia sebarkan. Dia sebarkan ke orang lain. Dan dia rindu orang lain percaya juga. Sahabat doa, saya tahu banyak kesaksian yang sudah saya terima. Ada banyak yang diberkati dan bertumbuh dalam firman Tuhan. Tapi jangan berhenti di pertumbuhan itu. Adakah kita membagikan firman? Saudara lihat, dengan konsisten saya mengajarkan dari awal. Saya bilang, mau tidak khotbah-khotbah saya yang gambar-gambar ini dipakai untuk khotbah di tempat lain? Silakan, saya bagikan. Saudara punya persekutuan doa, saudara di gereja dipakai untuk suruh sharing. Sahabat doa tiap pagi dengar firman Tuhan. Lah saya anjurkan, saya dorong dari awal. Ayo bagikan firman Tuhan. Di sekolah, kalau engkau jadi guru, bagikan ke murid-murid. Pada waktu kita dipakai di komsel, jadwalnya kita berkhotbah. Pak Fu boleh tidak? Apa yang saya dapat dari Pak Fu, saya dapat gambarnya juga. Saya mau bagikan di komunitas saya. Boleh. Dari awal saudara, saya sudah dorong kita demikian. Kenapa? Karena saya tahu firman Tuhan ini. Saya tahu Alkitab berkata bahwa orang
yang menyebarkan firman Tuhan kepada orang lain sehingga orang lain percaya kepada Tuhan. Itulah pribadi yang bertumbuh di dalam buah kehidupan yang ada. Karena itu saya dorong saudara lakukan itu. Mungkin ada yang tidak kasih. Mungkin saudara punya pengalaman ada yang tidak kasih bahan khotbah. Kalau saya enggak, silakan saudara pakai. Silakan disebarkan seluas-luasnya. Saya rindu. Saudara bagikan. Perhatikan. Ketika saya mengajar dan mengajak kita, ya, di 1 minggu terakhir bulan September, minggu yang terakhir bulan September, Tuhan tuntun kita terus bicara tentang ketaatan. Termasuk taat untuk berbuah. Kenapa sih? Mengapa Tuhan? Oh, kita sudah diajarkan, kita tahu. Ya, diajarkan taat supaya kita bisa masuk ke dalam perbendaharaan janji Tuhan. Karena taat adalah kunci untuk membuka gudang perbendaharaan janji Tuhan. Orang yang mengalami janji Tuhan, dia harus punya kunci itu untuk masuk ke dalam janji Tuhan. Itu namanya ketaatan. Oke, setelah terima janji Tuhan, lalu santai-santai. Lalu hidup saya senang, hidup kamu gak senang, ya kamu gak taat. Ya sudah, enggak. Kita tidak berdiam diri. Tuhan rindu kita mengalami janji Tuhan. Supaya orang berkata, beritahukan saya tentang Tuhanmu. Beritahukan saya tentang janji Tuhanmu. Berikan saya untuk melihat. Saya ingin mengikuti. Saya ingin seperti apa yang engkau alami. Saudara, waktu mereka melihat gaya hidup kita mengikuti Tuhan. Di mana mereka lihat buah kita. Bukan buat mereka iri. Bukan membuat kita sombong. Saya berbuah, kamu gak berbuah. Kamu gak taat sih. Bukan menghakimi. Tetapi ketika kita mengalami janji Tuhan, waktu kita taat, Tuhan rindu dalam berbuah itu. Orang memandang kemuliaan Tuhan. Waktu kemuliaan Tuhan dinyatakan dalam hidup Anda, orang menginginkan kemuliaan itu. Orang mengejar kemuliaan itu. Orang rindu kemuliaan yang dinyatakan Tuhan dalam hidup saudara. Saudara tahu, waktu engkau taat dan engkau alami janji Tuhan, engkau berbuah, disitulah orang melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan. Yang katakan, amin, saya tahu kuncinya menyatakan kemuliaan Tuhan. Ternyata adalah dari taat mengalami janji Tuhan, dan waktu janji Tuhan dinyatakan, saya berbuah. Di situ kemuliaan Tuhan dinyatakan. Boleh lambaikan tangan. Amin. Iya. Suami-suami yang berkata, ya ada istri yang berkata, papi lihat saya berubah nggak? Wah, itu berani loh. Itu berani loh. Begitu istri yang begitu. Ada istri yang seumur hidup nggak berani buka mulut tanya, papi lihat saya gimana? Enggak. Justru waktu suaminya bilang, mas saya mau bicara, mau kritik lagi nih. Ini mau bilang saya kurang ini lagi. Wah, udah jaga hati, udah siap. Ini setelah ikut sahabat doa, ada istri yang berani di depan semua orang bicara, bahkan di depan hamba Tuhan. Papi kan tahu selama ini saya ikut sahabat doa. Gimana menurut papi? Bayangkan, itu gak gampang saudara. Dan saya sampaikan ini karena saya alami. Ada anak Tuhan di sahabat doa, di depan saya, di depan teman yang lain, bicara semua. Papi, suaminya, gimana? Papi lihat saya ikut sahabat doa selama ini. Ada perubahan gak? Wah, suami bilang, berubah. Iya, berubah. Ya, lebih manis. Ya, lebih tersenyum. Mas saya bingung. Tersenyum pun itu hal yang kecil yang ternyata, oh iya, ternyata sahabat doa selalu memulai dengan tersenyum. Ada orang susah tersenyum loh saudara. Ya, waktu saya suruh, ayo rekaman senyum. Aduh Pak Fu, lihat kamera senyum. Susah senyumnya. Kasih memerdekakan. Gak apa-apa latihan ya. Nah saudara, lebih lembut kepribadian, menghasilkan buah. Sampai anak-anak di keluarga bisa melihat. Waktu saudara mengalami sebuah perubahan hidup, di mana buah roh itu dinyatakan di tengah keluarga saudara. Saudara, apa yang terjadi? Kemuliaan Tuhan dinyatakan. Orang-orang sekitar saudara melihat kemuliaan Tuhan
dinyatakan. Haleluya, amin saudara. Lambaikan tangan. Saudara, waktu mendengar kemuliaan Tuhan dinyatakan, jangan buru-buru masuk dimensi ilahi dulu. Waduh, waktu saya berdoa, ada sinar putih bergulung-gulung masuk ke kamarku. Ada asap yang tebal. Ada syekinah Tuhan dinyatakan. Jangan jauh-jauh dulu. Nanti saya ajarkan pelan-pelan. Tapi saya nggak mau gini saudara. Saudara waktu masuk kamar berdoa, wah, anak saudara lihat ada sinar terang di kamar. Kok dari udah tutup pintu, anak kita lihat kita masuk kamar, matiin lampu, cetek, lampu mati. Terus dia lihat dari bawah pintu ada celah sedikit. Pintu kan nggak rapat. Terus ada terang-terang. Waktu keluar, anak kita bilang, Mami, tadi masuk kamar berdoa ya. Saya lihat ada sinar terang di bawah. Itu kan pintu nggak. Enggak, nak. Itu sinar handphone, nak. Bukan sinar kemuliaan. Sinar handphone. Oh, jadi Mami masuk kamar waktu tutup lampu bukan berdoa. Lihat handphone. Iya. Mau cari Shopee, mau lihat Tokopedia, biar anak-anak gak ganggu. Ya, saya pikir mama berdoa. Nah, aduh saudara. Coba kalau anak-anak kita bilang ke tetangga-tetangga kita, Mami saya kalau jam begini, kalau siang begini, masuk kamar matikan lampu. Kita semua anak udah gak ribut, gak ganggu. Kita tahu, dia bergaul dengan Tuhan. Dia masuk hadirat Tuhan. Dia berdoa sama Tuhan. Nah, kan beda ya. Nggak taunya kunci kamar supaya nggak diganggu. Mau lihat Shopee, mau lihat Tokopedia, matiin lampu, kan beda saudara. Nah saudara, kalau kita punya kehidupan yang bergaul dengan Tuhan, taat, lalu menghasilkan buah, orang yang melihat hidup kita, mereka melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan. Yuk, bagaimana hidup kita? Ya, saudara, saya mau mengatakan sekali lagi ya, ketika Tuhan memberitahu saudara sesuatu, terima dengan hati taat. Lalu bagikan dengan orang lain. Waktu kita berbuah, bagaimana cara berbuah tercepat? Dan yang terbaik, cara menghasilkan buah yang tercepat terbaik, yaitu apa? Membagikan dengan orang lain. Buah kehidupan itu. Di situ orang melihat, wow, dulu dia nggak peduli sama tetangga. Sekarang dia peduli. Dulu dia tidak menyapa, sekarang dia menyapa, memberi senyum. Dulu dia tidak mau bergaul, dia kelasnya tinggi, sekarang dia mau turun. Dulu dia gak mau orang datang ke rumah, sekarang dia bisa menyambut dengan baik. Dulu dia gak mengunjungi saya sebagai saudaranya, dia menyapa saya sebagai saudaranya. Dulu dia melayani sibuk di gereja, saya saudaranya masuk rumah sakit, datang besuk juga enggak. Dia bisa besuk orang gereja, dia gak besuk saudara kandung sendiri sakit, dia gak besuk. Takut orang pinjem duitnya. Kalau di gereja hebat pelayanannya. Angkat telepon. Waduh, dengar jemaat ini sakit, jemaat ini sakit. Dia langsung ke rumah sakit lihat. Saudara kandung sendiri sakit, dia nggak datang. Sekarang enggak, dia datang. Wah, orang melihat kemuliaan Tuhan dalam hidup kita. Kita sudah berbagi. Waktu kita besuk dia, waktu kita doakan dia, waktu kita tanya kesehatannya, waktu kita berbagi dalam kehidupan kita, di situ mereka bukan hanya melihat kemuliaan Tuhan dalam hidup kita, tetapi waktu kita berbagi buah itu, ya itulah kemuliaan Tuhan dinyatakan bagi semua orang. Sekarang, yuk, melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan. Yang sudah mulai mengerti berkata, saya mengerti. Apa arti melihat kemuliaan dinyatakan? Itu lewat hidup saya. Bukan soal saya lihat kemuliaan Tuhan dulu, tapi hidup saya bagaimana menyatakan kemuliaan Tuhan dulu. Lambaikan tangan. Amin. Oke. Jangan langsung ke dunia adikodrati, jangan langsung ke dimensi ilahi. Saudara dan saya sudah setiap hari bergaul dengan Tuhan. Setiap hari dituntun firman Tuhan. Kita masuk dalam hadirat Tuhan. Kita merasakan jamahan Tuhan, urapan Tuhan. Dan saya rindu, setiap yang ikut sahabat doa, setiap yang ikut di YouTube, hidup kita menyatakan kemuliaan Tuhan. Sehingga orang-orang melihatnya. Nah, sekarang, Pak, kalau saya nggak melihat kemuliaan Tuhan, bagaimana orang bisa melihat kemuliaan Tuhan dalam hidup saya? Oke. Bagaimana dengan kita? Sahabat doa yang terkasih dalam Tuhan, yuk saya bacakan untuk Yesaya. Saudara, waktu saya berdoa, masuk hadirat Tuhan,
bulan Oktober Tuhan mau tuntun kita seperti apa? Tuhan, bulan September Tuhan ajarkan kita hidup menyukakan hati Tuhan. Sekarang mau Oktober, Tuhan tuntun. Waktu saya membaca Alkitab, di minggu-minggu kemarin saya setiap hari baca satu kitab di Yesaya. Ya. Yesaya 47, 48, 49. Tapi di Yesaya 40 ayat 5 yang saya sudah baca, di situ kembali, ya, semalam dikonfirmasi seorang hamba Tuhan. Wah, saya bilang ini dia. Saya dapat konfirmasi. Dan itu semalam. Ya. Jadi di dalam Yesaya pasal 40 ayat 5, saudara, di situ dikatakan, maka kemuliaan Tuhan akan dinyatakan dan seluruh umat manusia akan melihatnya bersama-sama. Sungguh Tuhan sendiri telah mengatakannya. Dalam bahasa yang lain, ya, firman Allah yang hidup. FAY itu firman Allah yang hidup. Kemuliaan Tuhan akan dinyatakan dan segenap manusia akan bersama-sama melihatnya. Tuhan sendiri telah mengatakannya. Jadi kalau Tuhan sudah mengatakannya, hal itu pasti akan terjadi. Siapa yang percaya bahwa kemuliaan Tuhan pada waktu Tuhan Yesus datang kedua kalinya, kemuliaan Tuhan akan dinyatakan dan semua orang akan melihat kedatangan Tuhan yang kedua kali dimanapun berada. Lambaikan tangan. Amin. Ya. Sahabat doa yang terkasih Tuhan, dulu kita mikir gimana melihat. Alkitab berkata waktu Tuhan datang, seluruh bumi, semua manusia akan melihat. Kita dulu gak ngerti. Waktu mulai muncul handphone, sekarang mulai muncul teknologi-teknologi. Apa yang terjadi hari ini di Amerika, terjadi di Kanada, terjadi di Australia. Mau hitungan detik, Indonesia bisa langsung tahu hari ini. Betul saudara? Iya. So bisa bayangkan kalau Tuhan datang di awan-awan. Waduh, kemudian Tuhan dinyatakan. Saya yakin ketika Tuhan datang, semua yang di bumi melihat itu dengan kemuliaan bersama malaikatnya. Itu semua handphone mungkin langsung terarah. Semua langsung live. Semua langsung melihat kemuliaan Tuhan. Pertanyaannya begini, Tuhan pasti datang. Semua pasti lihat kemuliaan Tuhan. Tetapi ada dua manusia. Satu bagian yang waktu lihat kemuliaan Tuhan bersorak, Hosana bagi Allah di tempat maha tinggi, langsung menangis, terus berlutut, tersungkur, haleluya, puji Tuhan. Dan kita diangkat oleh Tuhan, orang-orang yang percaya waktu Tuhan datang. Tetapi sebagian yang lain waktu melihat Tuhan datang, memukul dada dan berkata, aku nyesel gak hidup bergaul sama Tuhan. Aku tertinggal, pasanganku diangkat, temanku diangkat, mereka terangkat, aku tertinggal. Dia lihat kemuliaan Tuhan, tapi dia menyesal. Dia tidak mendapat bagian. Yang sahabat doa melihat kemuliaan Tuhan, mendapat bagian dalam kemuliaan Tuhan. Itulah perbedaannya. Jadi semua akan lihat, tetapi sahabat doa berbeda. Kerinduan saya adalah setiap kali dalam doa berkat saya tutup, Maranatha, waktu Tuhan Yesus datang kedua kalinya, semua sahabat doa diangkat oleh Tuhan. Katakan haleluya. Amin. Haleluya. Yes. So, karena itu saya tidak tahu apa yang jadi rencana Tuhan, dalam arti bahwa ketika Tuhan tuntun kita, waktu Tuhan taruhkan, melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan. Oh, saya bilang, ini tema terlalu besar buat saya, terlalu agung buat saya Tuhan. Tapi saya gak bisa tahan diri saya. Ini yang Tuhan mau tuntun dalam saudara di Oktober ini. Melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan. Kita terima. Ya, sahabat doa yang terkasih dalam Tuhan, kalau kita lihat di dalam perjalanan kehidupan bangsa Israel, Tuhan nyatakan kok. Bangsa Israel itu bangsa yang melampaui semua daripada pengalaman-pengalaman ilahi. Bangsa-bangsa yang lain nggak alami. Bangsa Israel alami. Melampaui semua yang lain. Apa? Mereka lihat laut terbelah. Mereka lihat Shekinah turun di kemah
pertemuan di Bait Allah, bagaimana awan kemuliaan turun, bagaimana Tuhan bicara lewat gelegar halilintar yang ada, suara Tuhan berbicara, bagaimana Musa turun, wajah Musa bersinar terang dan ditutupi dengan kain sampai mereka bisa lihat mereka ada pribadi-pribadi yang pernah mengalaminya. Salah satunya adalah kejadian di dalam Keluaran pasal 16 ayat 7. Dan besok pagi kamu melihat kemuliaan Tuhan. Lewat Musa Tuhan bicara sama mereka. Besok pagi kamu melihat kemuliaan Tuhan. Karena Tuhan telah mendengar sungut-sungutmu kepadanya. Waktu saya baca ini, wah, sungut-sungut aja saudara. Bersungut-sungut, mereka bersungut-sungut. Bangsa Israel bangsa yang bersungut-sungut, suka mengeluh. Itu pun Tuhan nyatakan kemuliaan. Apalagi yang bergaul sama Tuhan, tiap pagi berdoa, tiap pagi cari Tuhan dalam doa fajar. Saya percaya Tuhan akan nyatakan kemuliaannya untuk kita lihat. Nah, kepada bangsa Israel ini, Tuhan bilang kasih tahu mereka Musa. Besok pagi, Tuhan bahkan kasih tahu waktunya. Mereka melihat kemuliaan. Kemuliaan gimana? Lihat ya. Sebab, ya, apalah kami ini maka kami bersungut-sungut kepada, apalah kami ini maka kamu bersungut-sungut. Karena bangsa Israel itu minta, ya, minta daging lah, nanti minta inilah, minta air ini. Nah, Musa berkata, kami ini biasa. Kenapa kamu bersungut-sungut sama kami? Kita semua itu harus berharap sama Tuhan, bergantung sama Tuhan, bukan bergantung sama manusia. Jadi waktu bangsa Israel mengkhawatirkan masa depan, mereka khawatir akan apa yang di depan, apa yang dimakan, apa yang diminum. Mereka khawatir apa yang dipakai. Tuhan berkata, wah ini bangsa bersungut-sungut. Maka Musa bilang ke mereka, kamu jangan bersungut-sungut sama kami. Kita kan sama-sama punya Tuhan. Kita punya Allah. Mari bergantung sama Tuhan. Sahabat doa, hari ini saya mau berkata, jangan khawatir apa yang engkau makan, engkau minum, engkau pakai. Di tanggal 1 di bulan Oktober ini, bukankah bulan September kita bilang susah, kita bilang sulit, kita bilang bisnis susah, kita bilang dagang sulit. Di bulan Juli kita bilang susah, bulan Agustus kita bilang susah. Semuanya lewat. Buktinya kita sampai hari ini. Betul? Buktinya kita berjalan sampai sekarang. Kita berkata keluargaku sakit, keluargaku bergumul. Iya, tapi kita ada sampai hari ini. Kenapa kita bisa ada gini? Karena kekuatan Tuhan menopang kita. Amin. Anugerah Tuhan. Karena itu jangan bersungut-sungut. Jangan bergantung sama manusia. Jangan bergantung sama situasi. Musa bilang, kami ini siapa? Kok kamu bersungut-sungut sama kami? Yuk, kita bukan lagi melihat manusia. Bukan bergantung sama manusia. Mulai hari ini, di 1 Oktober, di bulan ini, di awal hari ini, kita semua hidup bergantung pada Tuhan. Orang yang hidup bergantung kepada Tuhan, seperti pohon dengan cara yang lengket terus, dia pasti berbuah. Tetapi kalau terputus, dia tidak berbuah. Pada waktu kita tetap melekat dan tinggal dalam Tuhan, kita berbuah. Orang melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan, kita melihat juga kemuliaan Tuhan. Kuasa Tuhan bekerja dalam hidup kita. Karena itu, jangan bergantung pada manusia. Jangan lengket sama orang. Tuhan bilang tinggal dalam Tuhan, bukan tinggal berharap sama manusia. Dalam tinggal berharap pada Tuhan, itu terdapat ketenanganmu, damai sejahtera hidupmu. Amin. Tuhan berkati kita semua.